Hari terakhir pendaftaran Bacalek, KPU Provinsi Jambi siapkan ruang tambahan untuk melayani partai politik. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan di Kabupaten Tebo bertambah 11.000 pemilih. Antisipasi karhutlah, Korem 042 Garuda Putih Jambi fokuskan pencegahan di lahan gambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 14 Mei 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, KPU Provinsi Jambi juga telah menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif anggota DPRD Provinsi Jambi dari Gerindra. Sekitar 30 menit dilakukan verifikasi, berkas dinyatakan lengkap. Kemarin KPU Provinsi Jambi telah menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Politik Gerindra. Berkas tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jambi, Subhan, pada Sabtu sore 13 Mei 2023. Gerindra merupakan pendaftar ke-9 dari 18 partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif anggota DPRD Provinsi Jambi. Sekitar 30 menit pihak KPU melakukan verifikasi, berkas dari Partai Gerindra dinyatakan lengkap. Meski demikian, KPU akan kembali melakukan verifikasi dan keabsahan dokumen peserta bakal calon legislatif anggota DPRD Provinsi Jambi. Verifikasi ulang dilakukan pada 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023. Sementara itu, KPU Provinsi Jambi hanya sebatas menerima dan menyesuaikan berkas parpol yang telah diunggah di sistem informasi pencalonan. Tentang ketuanya dan sekretarisnya, kita cek, mereka cek dokumennya sesuai dengan SK atau tidak, dan kita cek surat pengajuannya, daftar caleg setiap dapil, kemudian kita cek juga dengan surat persetujuan dari DPP. Setelah kita cek, ternyata semua sudah lengkap dan ada, maka kita terima pendaftarannya 55 orang caleg tadi, dan kita terima dan kita serahkan tanda terima. Ketua DPD Partai Gerindra, Sultan Adil Hendra, mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh KPU dalam mendukung proses pengajuan berkas bacalek. Pihaknya juga siap mensukseskan pemilu 2024. Joko TPRI Jambi melaporkan. Sementara hingga hari ke-13 kemarin, saudara, pendaftar bacalek untuk anggota DPRD Provinsi Jambi, KPU sudah menerima sebanyak 11 berkas parpol, dan satu di antaranya adalah Partai PBB. Komisi Pemilihan Umum kembali menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Bulan Bintang. Partai PBB menjadi calon pendaftar ke-7 dari 18 partai politik yang mendaftarkan bacalek anggota DPRD Provinsi Jambi. Pengurus Partai PBB datang ke KPU Provinsi Jambi Sabtu kemarin 13 Mei 2023 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk menyerahkan berkas. Berkas tersebut diterima oleh Ketua KPU Provinsi Jambi, Subhan. Saat pihak KPU melakukan verifikasi berkas bakal calon legislatif DPRD Provinsi Jambi dikawal ketat oleh pihak Bawaslu Provinsi Jambi. Komisioner KPU Provinsi Jambi Abnizal mengatakan sekitar 30 menit dilakukan verifikasi berkas dari parpol PBB dan dinyatakan sudah memenuhi syarat. Di PBB tadi disampaikan sesuai dengan jadwal tadi jam 1. Prosesnya diantar langsung oleh ketua dan sekretaris. Kebetulan sekretarisnya berhalangan. Kemudian sudah menyampaikan surat kuasa kepada bendara, wakil sekretaris. Secara keseluruhan dokumen sudah lengkap dan sudah sama dengan persetujuan dari DPP. Jadi dengan demikian kami menyatakan pengajuan berkas di Partai PBB Provinsi Jambi sudah lengkap. Ketua DPD Partai PBB Yulinus Nur mengatakan pendaftaran bacalek tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Provinsi Jambi selaku penyelenggara pemilu 2024 telah memberikan pelayanan yang baik saat pendaftaran. Joko TVRI Jambi melaporkan.
KPU Provinsi Jambi Sabtu sore telah menerima berkas bacalek dari Partai PKB. Berkas 55 bacalek itu dinyatakan lengkap setelah melalui tahapan verifikasi. KPU Provinsi Jambi telah menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dengan menggunakan pakaian kebesaran dan diiringi dengan arak-arakan, DPD PKB Provinsi Jambi mendaftarkan 55 orang bacalek. Berkas itu diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jambi M. Subhan pada Sabtu sore. Usai menerima berkas pendaftaran, KPU Provinsi Jambi langsung melakukan verifikasi dan penyesuaian berkas pendaftaran bacalek. Kurang lebih setengah jam, berkas PKB dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat. M. Subhan mengatakan pihak KPU akan memberikan informasi jika terdapat kekurangan berkas pada saat tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalek. Mendaftarkan calon anggota DPR 6 dapil dan alhamdulillah setelah kita cek ya secara administrasi di Silon sudah lengkap. Lengkap semua bang ya? Tidak ada catatan bang? Tidak ada catatan. Sementara Ketua Dewan Syuro PKB Provinsi Jambi Abdullah Sani mengatakan keterwakilan perempuan dari PKB telah melebihi 30%. Tak hanya itu, DPD PKB Provinsi Jambi juga telah mengikuti semua aturan pemilu. Pengurus DPD PKB Provinsi Jambi berharap pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan jujur, adil, dan damai. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara KPU Provinsi Jambi menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Provinsi Jambi dari Partai Demokrat. Berkas parpol pendaftar ke-10 ini saudara dinyatakan lengkap, bahkan 70% bacalek dari kaum milenial. Diiringi kompangan, Sabtu sore 13 Mei 2023, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Masuri beserta pengurus mendatangi kantor KPU Provinsi Jambi. Kedatangan puluhan pengurus Demokrat ini untuk mengajukan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi pada pemilu tahun 2024. Berkas pendaftaran bacalek Demokrat dinyatakan lengkap setelah hampir 1 jam dilakukan pemeriksaan oleh jajaran KPU yang juga dikawal langsung Bawaslu Provinsi Jambi. Partai yang menjadi pendaftar ke-10 di KPU Provinsi Jambi ini memenuhi jumlah 55 kursi yang tersebar di 6 daerah pemilihan, termasuk keterwakilan 30% perempuan. Tak hanya itu, 70% bacalek Demokrat diisi kaum muda atau milenial. Anggota KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, pada hari ke-13 masa pendaftaran bacalek, baru 11 dari 18 partai politik yang telah melakukan pendaftaran, dan Demokrat merupakan partai politik ke-10 yang mendaftarkan bacaleknya. Jadi Partai Demokrat, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi bersama sekretaris dan jajarannya sudah menyerahkan 55 orang calon anggota DPRD Provinsi. Sudah kita serahkan, sudah kita cek dokumennya, ada 3 dokumen yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah model B pengajuan calon, kemudian ada persetujuan dari DPP, dan satu lagi adalah lampirannya. Nah, itu yang berisikan nama-nama caleg setiap dapil. Sudah kita periksa, kita cocokkan dengan data di Silon, dan sudah cocok dan lengkap, maka kemudian kita terbitkan tanda terima dan kita nyatakan lengkap dan diterima pendaftarannya. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Masuri minta agar koordinasi dalam memenuhi berbagai syarat pengajuan bacalek dapat terus dilakukan. Pada pemilu 2024, pihaknya menargetkan 1 kursi di DPR RI, 10 kursi di DPRD Provinsi Jambi, dan 50% kursi DPRD di 11 kabupaten kota. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. KPU juga menerima pendaftaran bacalek dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Saat proses pendaftaran, 55 bacalek dari PSI Provinsi Jambi sempat terdapat kesalahan dalam mengunggah dokumen. DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI Provinsi Jambi beserta rombongan mendaftarkan bakal calon legislatif tingkat DPRD Provinsi Jambi pada Sabtu sore kemarin 13 Mei 2023. Kedatangan rombongan DPW PSI Provinsi Jambi ini diiringi dengan aksi drama musikal yang dilakukan para kader dan simpatisan yang langsung diterima oleh KPU di bawah pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi. Saat proses pendaftaran PSI ini ada kesalahan dalam unggahan dokumen sehingga membuat waktu pendaftaran DPW PSI sedikit lebih lama dari partai lainnya. Anggota KPU Provinsi Jambi Afnizal mengatakan meski sempat ditolak, namun akhirnya KPU menyatakan lengkap setelah seluruh berkas tersebut diperbaiki.
Diterimanya berkas bacalek DPW PSI Jambi ini karena memenuhi syarat mulai dari keterwakilan 30% perempuan dan juga melibatkan bacalek kaum milenial. Untuk PSI di hari ini sudah selesai, memang melewati batas waktu jam 16.00, tapi mereka sudah hadir ke sini jam 3, artinya sebelum jam 16.00. Memang sempat terjadi kendala sedikit tadi, ada dokumen-dokumen yang barangkali tadi belum beres, segera dilakukan perbaikan sehingga sebelum jam 16.00 sudah selesai. Ketua DPW PSI Provinsi Jambi Tigor Sinaga mengucapkan terima kasih kepada KPU yang telah membantu dalam memperbaiki kesalahan unggah berkas. Pihaknya mendaftarkan 55 bacalek yang akan bertarung pada pemilu 2024 untuk DPRD Provinsi Jambi. Yang bebas dari korupsi, bukan pelaku KDRT dan terbebas dari narkoba. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Hingga hari Minggu pukul 12 siang tadi, saudara, 11 partai politik telah mendaftarkan bakal calon legislatif DPRD Kabupaten ke KPU Tanjung Jabung Barat. Dan di hari terakhir ini, KPU akan membuka pendaftaran hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. 11 partai politik telah mendaftarkan bakal calon legislatif Bacalek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Barat. Ketua KPU Tanjung Barat Hairudin mengatakan, hingga hari terakhir Minggu 14 Mei 2023 pukul 12 siang, 11 partai politik telah memasukkan pendaftaran. Pendaftaran akan berakhir hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sejak pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Mei 2023, parpol pertama yang mengajukan dan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum adalah PDIP. Nasdem yang mendaftar pada hari Kamis 11 Mei 2023. Disusul Jumat 12 Mei 2023 Partai Amanat Nasional PKS. Selanjutnya 13 Mei Demokrat, PSI, PKB, dan Gerindra. Sedangkan di hari terakhir ini hingga pukul 12 siang tadi Partai Umat, PPP, Perindo akan menyusul mendaftarkan bacaleknya. Depannya akan dilaksanakan verifikasi terhadap pengajuan berkas syarat calon anggota calon anggota DPRD Tanjung Barat dari tanggal 15 Mei sampai tanggal 23 Juni 2023. Pendaftaran bacalek ke Komisi Pemilihan Umum turut dikawal Bawaslu Kabupaten Tanjung Barat. Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanjung Barat Montrezi mengatakan, sesuai tupoksi seluruh proses tahapan pemilu menjadi kewajiban Bawaslu untuk mengawasinya setiap proses yang dilakukan selama tahapan pemilu 2024. Pada hari terakhir ini berkas pendaftaran bacalek seluruh partai politik harus masuk ke KPU, kemudian akan diverifikasi. Pihak KPU Tanjung Barat akan menunggu partai politik yang belum mendaftar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 8 partai politik belum menyampaikan berkas bacalek ke KPU Kabupaten Matahari. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dan kita masih berada di segmen menuju pemilu 2024. Saudara, hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif anggota DPRD, KPU Provinsi Jambi siapkan ruang tambahan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi pendaftar yang datang saat waktu bersamaan. Hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi, KPU menyiapkan ruang tambahan untuk pelayanan dan pemeriksaan berkas bakal calon legislatif atau bacalek. Penambahan ruang pelayanan tersebut untuk mengantisipasi adanya pendaftar yang datang berbarengan dengan partai politik lainnya. Pasalnya, dari 18 parpol, masih ada 7 parpol yang belum mendaftar. Penambahan ruangan itu juga bertujuan untuk mencegah keterlambatan parpol untuk mendaftar. Karena hari ini merupakan hari terakhir bagi parpol untuk mendaftarkan bakal calonnya.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada informasi tambahan terkait perpanjangan jadwal pendaftaran bacalek anggota DPRD dan DPD, sehingga KPU membuka pendaftaran hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sudah siap, insya Allah siap, tim kita siap. Mungkin ruangan kalau kurang kita tambah. Saat ini KPU Provinsi Jambi sudah menggunakan 2 ruangan untuk menerima dan melakukan pemeriksaan berkas bacalek. Jika kondisi tidak memungkinkan, ruang tambahan langsung digunakan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Dari 18 peserta pemilu untuk tahun 2024 mendatang, masih ada 1 partai politik yang belum memasukkan data bacalek DPRD Muaro Jambi di sistem informasi pencalonan. Dan untuk itu, Saudara, KPU memastikan tidak ada perpanjangan waktu untuk pendaftaran bakal calon legislatif. Hingga hari terakhir masa pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada pemilu 2024, masih ditemukan 1 partai politik yang belum memasukkan data bakal calon legislatif di sistem informasi pencalonan atau SILON sampai dengan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Parpol yang belum memasukkan data di SILON tersebut yakni Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Supriyadi mengatakan sejauh ini tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon legislatif. Sesuai dengan peraturan, pendaftaran berlangsung dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jika sampai batas waktu tersebut masih ada partai yang belum melengkapi berkas bacalek dan belum mendaftar, otomatis dinyatakan tidak akan mengikuti pemilu legislatif pada 14 Februari 2024. Jadi kalau dilihat dari silon KPU, memang 18 partai politik ini sudah ada progres, sudah muncul di silon KPU Kabupaten Muaro Jambi. Namun sampai hari ini jam 11 kalau kami lihat masih ada 1 partai politik yang progresnya masih 0 di silonnya, yaitu Partai Gelora. Mungkin karena alasan admin silonnya seperti apa kita juga tidak tahu. Namun yang jelas pada hari ini mereka sudah mengkonfirmasi untuk hadir ke KPU melaksanakan pendaftaran pengajuan bakal caleg mereka di jam 17.00 sore ini. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah mengantisipasi partai politik yang mendaftar di hari terakhir, yakni dengan menyiapkan setiap meja dan tim verifikasi untuk setiap parpol. Sementara itu, setiap partai wajib membawa rekomendasi pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 8 parpol belum menyampaikan bacaleknya ke KPU Batanghari hingga Minggu pagi atau hari terakhir. KPU Batanghari masih menunggu pendaftaran bacalek hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Hingga Minggu pagi atau hari terakhir pendaftaran bacalek, KPU Batanghari baru menerima 10 berkas pendaftaran bacalek dari masing-masing parpol. Dari 18 parpol peserta pemilu 2024, 8 parpol lainnya belum melakukan pendaftaran bacalek ke KPU Batanghari. Komisioner KPU Batanghari Hashim mengatakan pihaknya akan tetap menunggu peserta pemilu yang mendaftarkan bacaleknya hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat Minggu malam. KPU Batanghari intens berkomunikasi dengan 8 parpol yang belum mendaftarkan bacaleknya. 8 parpol itu direncanakan akan menyelesaikan pendaftaran bacaleknya pada sore dan malam hari. Cekkan lengkap tersebut. Kemudian untuk verifikasi nanti kita akan laksanakan sah dan tidak sahnya dari syarat bakal calon yang diajukan itu di tanggal 15 sampai tanggal 23. Di situ kita akan verifikasi. Setelah masa pendaftaran bacalek ditutup, KPU direncanakan akan melakukan tahap verifikasi berkas bacalek. Verifikasi itu dilakukan untuk memastikan syarat dari setiap bacalek lengkap dan memenuhi syarat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pada Minggu siang atau di hari terakhir pendaftaran, KPU Muaro Jambi baru menerima 9 berkas bacalek dari partai politik. Dan dari total 18 partai politik dari peserta pemilu, masih ada 9 parpol yang belum mendaftarkan bacaleknya di KPU Muaro Jambi. KPU Muaro Jambi telah menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif bacalek dari 9 partai politik pada Minggu siang atau hari terakhir pendaftaran. Parpol yang telah mendaftarkan bacaleknya yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nasdem, PAN, PSI, PKS, PBB, Demokrat, PKB, dan Partai Gerindra. Semua parpol yang telah menyerahkan berkas pendaftaran bacaleknya dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat.
Selain itu, masing-masing parpol yang telah mendaftar juga dinyatakan memenuhi sejumlah kursi yang diperebutkan dalam pemilu legislatif 2024, yakni 40 kursi. Dari 18 parpol peserta pemilu, masih ada 9 parpol yang belum mendaftarkan bacaleknya di KPU Muaro Jambi, yakni Partai Umat, Buruh, PKN, Hanura, Garuda, Golkar, dan Gelora, serta Perindo dan P3. Setelah masa pendaftaran dilanjutkan dengan tahap verifikasi dokumen persyaratan bacalek. Verifikasi dokumen bacalek berlangsung pada 15 Mei sampai 23 Juni mendatang. Azam Afnan melaporkan. Saudara, selain kepala desa, gelanggang perpolitikan pemilu 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga turut diramaikan bacalek dari kalangan ASN. ASN yang mengikuti kontestasi politik saat ini sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai bacalek. Menjadi anggota legislatif merupakan magnet baru di kancah perpolitikan tanah air saat ini, sehingga membuat sejumlah ASN rela mengundurkan diri sebagai abdi masyarakat. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Abdul Haris mengatakan, dari seluruh pendaftar bacalek yang telah mendaftar, 1 orang diantaranya merupakan ASN yang bekerja di kantor camat Muara Sabak Barat. ASN itu secara sah dan terdata dalam sistem informasi pencalonan atau SILON sebagai bacalek Partai Amanat Nasional Dapil 3. Saat melakukan pendaftaran, ASN itu telah menyerahkan surat pengunduran diri serta surat tanda terima dari Bupati Tanjung Jabung Timur bahwa yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai ASN. ASN itu telah berkarir di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 14 tahun. Berarti ASN tadi sudah ngasih surat pengunduran diri juga ya? Iya, penyerahan, jadi surat pernyataan pengunduran diri dan bukti penyerahan atau tanda terima penyerahan pengunduran diri ke instansi terkait. Abdul Haris menambahkan, SK pemberhentian ASN yang mendaftar sebagai bacalek dapat diajukan sebelum penetapan daftar calon tetap atau DCT sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023. Klipa Patria, TPRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Tebo menetapkan bahwa daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilu 2024 bertambah dan hal tersebut bertambah sebanyak 11.000 pemilih dari jumlah mata pilih sebelumnya. Dalam penetapan pendaftaran pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP pada Jumat 12 Mei lalu, jumlah mata pilih pada pemilu 2024 di Kabupaten Tebo bertambah. DPSHP itu bertambah 11.000 pemilih dari jumlah mata pilih sebelumnya. Komisioner KPU Tebo Renaldi mengatakan peningkatan DPSHP disebabkan masih adanya TPS yang belum terunggah. Selain itu, penambahan DPSHP juga dipengaruhi perpindahan penduduk. Jika dibandingkan DP4 yang diturunkan beberapa bulan yang lalu, ada peningkatan 5.000 pemilih yang didominasi pemilih pemula. Meningkatnya DPSHP itu diiringi dengan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Sebelumnya DPS di Kabupaten Tebo hanya berjumlah 1.034, meningkat menjadi 1.039 TPS. Hasil penetapan DPSHP ini akan disampaikan ke KPU Provinsi Jambi untuk dilanjutkan ke KPU RI untuk ditetapkan. Intizam TPRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi menghadiri pelantikan pengurus Majelis Pembimbing serta pimpinan Wana Bakti dan Kalpataru daerah Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami, saudara, dalam segmen advertorial. Gubernur Al-Haris menghadiri pelantikan pengurus Majelis Pembimbing serta pimpinan Saka Wana Bakti dan Kalpataru masa bakti 2022 hingga 2027. Pelantikan itu dilakukan oleh Ketua Umum Saka, Kalpataru dan Wana Bakti tingkat nasional Bambang Hendroyono. Gubernur Al-Haris menghadiri pelantikan pengurus Majelis Pembimbing serta pemimpin Satuan Karya Pramuka Wana Bakti dan Satuan Karya Pramuka Kalpataru daerah Jambi masa bakti 2022-2027.
Pelantikan itu dilakukan oleh Ketua Umum Saka Kalpataru dan Wanabakti tingkat nasional Bambang Hardoyono. Bambang Hardoyono juga merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Gubernur Al-Haris mengatakan pendidikan kepramukaan merupakan jalur pendidikan non-formal mengedepankan nilai luhur bangsa untuk membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, serta disiplin. Penanaman nilai itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk mendidik dan mengembangkan potensi kaum muda dalam mendukung percepatan kemajuan daerah. Pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian yang besar pada gerakan pramuka sebagai wadah pembentuk kader pemimpin masa depan yang cakap, terampil, berwawasan kebangsaan, yang mantap dan memiliki integritas. Pemerintah Provinsi Jambi dalam kapasitasnya sebagai majelis pembimbing gerakan pramuka secara konsisten memberikan perhatian, bantuan, dan fasilitas yang dibutuhkan. Juga pemerintah daerah sangat memberikan perhatian yang besar dan aktif dan berkembangnya gerakan pramuka sebagai wadah pembentukan kader pemimpin masa depan yang cakap, terampil, berwawasan kebangsaan yang mantap, dan memiliki integritas atau jati diri sebagai pramuka sejati yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan akhlakul karimah. Al-Haris berharap pelantikan majelis pembimbing serta pimpinan Saka, Wanabakti, dan Kapal Taru daerah Jambi akan memberikan semangat bagi para pengurus. Pelantikan itu dilakukan agar Saka, Wanabakti, dan Kapal Taru daerah Jambi dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan kaum muda. Randy Arta, TPRI Jambi melaporkan. Bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesdidar Haris, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri silaturahmi dan juga tasyakuran penyelamatan Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono. Gubernur Al-Haris bersama Ketua Tim Pergerak PKK Provinsi Jambi, Hesdidar Haris menghadiri silaturahmi dan tasyakuran penyelamatan Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono. Gubernur Al-Haris bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesdidar Haris menghadiri silaturahmi dan tasyakuran penyelamatan Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono. Kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur suksesnya upaya penyelamatan dan evakuasi Kapolda Jambi beserta rombongan pasca mengalami kecelakaan helikopter di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci pada 19 Februari lalu. Gubernur Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan itu. Saat ini seluruh korban telah sehat dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala berkat keberhasilan evakuasi yang dilakukan. Al-Haris berharap kejadian naas yang menimpa Kapolda dan rombongan beberapa waktu lalu dapat menjadi nilai positif untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, yang terkait yang kita undang, saya terima kasih banyak bersama Gubernur bahwa Pak Kapolda adalah ditugaskan negara bekerja untuk Jambi ini aman, Kamtipmas, ya itu yang pertama. Tentu secara moral saya juga merasa orang yang ikut punya tanggung jawab terhadap beliau di Jambi ini. Nah, yang kedua setelah itu beliau alhamdulillah dengan izin Allah melalui tema Demi Sahabat untuk Sahabat ke Sahabat, kegiatan silaturahmi dan tasyakuran penyelamatan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Jumat malam. Randy Arta, TPRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri silaturahmi akbar dan halal bihalal abdesi PABP, DSI, dan PPDI seprovinsi Jambi tahun 2023. Al-Haris berharap abdesi, PABP, DSI, serta PPDI terus menjaga kolaborasi dan sinergi agar pelayanan publik di desa dapat terselenggara dengan baik. Gubernur Al-Haris menghadiri silaturahmi akbar dan halal bihalal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia, PABP, DSI, dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia, PPDI, seprovinsi Jambi tahun 2023. Gubernur Al-Haris mengatakan, halal bihalal yang dilakukan abdesi, PABP, DSI, dan PPDI menjadi ajang untuk mempererat hubungan kekeluargaan seluruh perangkat desa. Hubungan kekeluargaan yang erat dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui visi Jambi Mantap serta 3 misi turunannya terus berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan program unggulan Dumisake untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di desa. Melalui pertemuan itu, Al-Haris mengajak pengurus desa untuk berperan aktif dalam membina kerukunan masyarakat dan memastikan hadirnya persatuan dan kesatuan untuk mendukung percepatan pemajuan daerah. Menjaga sikap toleransi harus terus dipertahankan di tengah persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Suasana damai dalam penyelenggaraan pesta demokrasi akan menunjang kesuksesan pemilu dan pilkada. Perangkat desa halal bihalal, ya halal bihalal silaturahmi, karena mereka adalah merupakan wujud kami di desa. Kepala desa, PPD, perangkat desa ini adalah orang-orang yang kita anggap bekerja di garda terdepan dalam rangka untuk bangun Jambi ini. Al-Haris berharap Abdesi, PABP DSI serta PPDI terus menjaga kolaborasi dan sinergi agar pelayanan publik di desa dapat terselenggara dengan baik dalam upaya mempercepat kemajuan desa. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri halal bihalal perkumpulan warga Jambi asal Jawa, Wisnu Murti, Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Warga Jambi asal Jawa Wisnu Murti Provinsi Jambi menghadiri halal bihalal Wisnu Murti. Kehadiran Abdullah Sani disambut hangat oleh anggota Perkumpulan Jawa Wisnu Murti. Kegiatan yang berlangsung di Gang Gelincing, Kecamatan Telanepura Sabtu kemarin mengusung tema mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Abdullah Sani mengajak para anggota Wisnu Murti Jambi untuk saling bersinergi, menjaga kekompakan dan mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Abdullah Sani menyampaikan perkumpulan Wisnu Murti beranggotakan dari semua kalangan tanpa membedakan golongan baik tua atau muda. Siapa saja warga Jambi keturunan Jawa bisa menjadi anggota dan pengurus Wisnu Murti. Harus mengaku bersaudara, semua apapun kita mau hewan, mau tumbuhan, mau malaikat, kalau iblis bakal memperkarakan. Halal bihalal yang berlangsung di Rumah Kejari Muara Jambi, Kamin yang sekaligus Ketua Pepadi mengatakan, organisasi Perkumpulan Warga Jambi asal Jawa Wisnu Murti telah mendapat surat keputusan dari Kemenkumham sejak tahun 2017. Kehadiran organisasi masyarakat Wisnu Murti ini berkomitmen untuk turut berperan dalam membangun bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Yazid Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat Bupati Sarolangun menghadiri halal bihalal sekaligus mengukuhkan 3 organisasi mendah kincai, diantaranya Persatuan Wanita Alam Sakti Kerinci Sarolangun PWSKS, Ikatan Pemuda Kerinci Sarolangun PKS, dan Forum Komunikasi TNI Polri Kerinci Sarolangun. Prosesi pengukuhan Forum Komunikasi TNI Polri Kerinci Sarolangun, PWSKS, dan Ikatan Pemuda Kerinci Sarolangun atau PKS dilaksanakan dalam nuansa halal bihalal. Kegiatan ini merupakan gabungan dari warga Kerinci yang menjadi tamu di bumi sepucuk adat Serumpun Paseko. Ketua Panitia Pelaksana Devnedi mengatakan, halal bihalal mendah kincai atau dalam bahasa Kerinci sebagai tamu merupakan ajang silaturahmi antar warga Kerinci dan Pemkab Sarolangun. Silaturahmi itu bertujuan untuk memberikan masukan dan dukungan terhadap proses pembangunan di Kabupaten Sarolangun. Selain itu banyaknya mendah kincai dengan profesi yang beragam seperti di TNI, Polri, maupun ASN aktif maupun sudah purna bakti dapat memberikan pemikiran untuk kemajuan Kabupaten Sarolangun. Sebuah perkumpulan mendah itu adalah sebuah, kami definisikan adalah sebuah perkumpulan yang berada di Kabupaten Sarolangun. Pejabat Bupati Sarolangun, Henry Zal, mengapresiasi masyarakat Kerinci yang mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menerima masukan, saran, dan kritikan dari warga agar roda pemerintahan dan pembangunan berjalan baik. Henry Zal menjelaskan sebagai orang semendo di Tanah Kerinci, dirinya sangat berharap agar persatuan dan kesatuan warga Kerinci yang menjadi tamu di Kabupaten Sarolangun tetap kompak dan bersatu melalui wadah dan forum 3 organisasi yang telah dikukuhkan. Pertama, selaku pemerintah daerah,
saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah memprakarsai acara ini dalam rangka merangkaikan halal-bihalal ataupun bersilaturahmi dengan sesama masyarakat asal Kota Sukabumi dan kompetensi di Solo. Halal bihalal Mendah Kincai juga diisi dengan tausiah dari Ustadz Abdurrahman yang dihadiri Ketua DPRD, sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun dan undangan lainnya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Unja menggelar kejuaraan bulu tangkis Rektor Cup 3 dalam rangka memeriahkan Disnatalis ke-60 dan acara ini diikuti ratusan peserta se-Sumatera. Kejuaraan bulu tangkis tersebut saudara dibuka langsung oleh Rektor Universitas Jambi Profesor Sutrisno. Dalam rangka memeriahkan Disnatalis ke-60, Unja menggelar kejuaraan bulu tangkis Rektor Cup 3 diikuti ratusan peserta se-Sumatera. Kejuaraan bulu tangkis ini dibuka oleh Rektor Universitas Jambi Profesor Sutrisno. Rektor Unja mengatakan akan selalu mendukung seluruh kegiatan mahasiswa, khususnya kegiatan keolahragaan, dengan memberikan pelayanan fasilitas-fasilitas terbaru. Ini saya kira persiapannya sudah cukup bagus dan kita akan laksanakan kompetisi dalam rangka Rektor Cup untuk bulu tangkis ini. Dan rasanya ini pesertanya sudah cukup banyak, sehingga mudah-mudahan meriah. Profesor Sutrisno berharap kejuaraan bulu tangkis ini dapat berjalan dengan lancar dan meriah. Pembukaan acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan keterampilan dan atraksi mahasiswa pendidikan olahraga dan kepelatihan atau JPOK, diantaranya pertunjukan senam aerobik dan gimnastik. Ketua Pelaksana Ugi Nugraha mengatakan kejuaraan bulu tangkis ini berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan 18 Mei 2023. Diikuti 300 peserta, termasuk dari provinsi lain di Pulau Sumatera. Dengan mempertandingkan 20 nomor pertandingan atau 10 putra dan 10 putri. Dibagi menjadi 3 kategori, yakni kategori tunggal putra-putri, ganda putra-putri, dan ganda campuran. Sementara itu kejuaraan bulu tangkis tahun 2023 ini bertabur hadiah, sedangkan pihak Unja menyiapkan total hadiah 50 juta rupiah. Harapannya bahwa Unja selalu memberikan fasilitasi ataupun berkontribusi untuk pengembangan bibit-bibit ataupun calon-calon atlet bulu tangkis, ya, karena ini saya kira di Jambi mungkin kita sangat sedikit sekali mungkin event-event, sehingga dengan ini salah satu kegiatan ini juga akan memberikan tempat bagi para atlet yang berbakat untuk melakukan menjadi prestasi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih tinggi baik nasional maupun internasional. Hadir dalam pembukaan kejuaraan, Rektor Universitas Jambi periode tahun 2003 hingga 2012, Kemas Arsyad Somad, Wakil Rektor Bidang Akademik Unja Profesor Kamit, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan, Kepala Jurusan Olahraga dan Kepelatihan Unja Palmizal, perwakilan Kepala Biro, perwakilan seluruh dekan di lingkup Universitas Jambi, serta mahasiswa dan lainnya. Multazam, TVRI Jambi melaporkan. Antisipasi Karhutla, Korem 042 Garuda Putih Jambi fokuskan pencegahan di lahan gambut. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, Korem 042 Garuda Putih fokuskan pencegahan kebakaran di lahan gambut. Pencegahan karhutla di lahan gambut merupakan salah satu lokasi yang paling sering terjadi kebakaran. Korem 042 Garuda Putih fokus pencegahan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut. Lahan gambut merupakan salah satu lokasi yang paling sering terjadi kebakaran. Ada 5 titik yang menjadi prioritas pencegahan karhutla, khususnya di lahan gambut. Beberapa di antaranya berada di kawasan Londrang dan Berbak.
Dua wilayah itu merupakan lahan gambut dan daerah yang paling sering terjadi kebakaran. Dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono mengatakan, untuk mengantisipasi kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan, ratusan personel TNI disiagakan di sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk pencegahan karhutla pada tahun ini, pengawasan lahan gambut akan menjadi prioritas, di mana lahan gambut merupakan kawasan yang sering terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Prioritas kita pada ada 5 tempat, 5 daerah, mulai dari Londrang, kemudian Berpak sendiri, itu sekitarnya sana ada 5 titik, Pak. Itu selalu kelangganan yang kita antisipasi setiap saat. Kawasan gambut itu, Pak? Gimana? Kawasan gambut. Kawasan gambut semua yang paling utama. Kalau mineral saya rasa sudah kita berani mengatakan bahwa bisa kita kendalikan dengan baik. Tapi kalau gambut ini yang perlu kita waspada tinggi. Terima kasih. Jelang musim kemarau, Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga karhutla. Ratusan personel dan sarana prasarana telah disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Jambi. MTS Negeri 2 Kota Jambi kembali melaksanakan tes seleksi penerimaan peserta didik baru gelombang kedua dengan menggunakan sistem CAT. Dan para peserta sangat antusias untuk mengikuti PPDB gelombang kedua kali ini. MTS Negeri 2 Kota Jambi kembali melaksanakan tes seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB gelombang kedua. PPDB menggunakan sistem CAT diikuti ratusan peserta dari sejumlah SD dan Madrasah Ibtidaiyah. PPDB yang digelar di ruang kelas MTS Negeri 2 Kota Jambi pada Sabtu siang itu ditinjau Kakan Kemenak Kota Jambi Abdul Rahman. Kepala Kantor Kemenak Kota Jambi Abdul Rahman mengapresiasi pelaksanaan PPDB yang digelar di MTS Negeri 2 Kota Jambi. Selain transparan, PPDB yang digelar tersebut juga berlangsung objektif. Banyaknya peserta yang mengikuti PPDB ini karena MTS Negeri 2 Kota Jambi masih menjadi sekolah unggulan dan favorit siswa. Pada siang hari ini sengaja datang ke sini untuk melihat secara langsung bahwa dilaksanakan seleksi secara CAT untuk memasuki tahun ajaran 2023-2024 di MTSN 2 Kota Jambi. Karena peminatnya cukup banyak, maka kita memakai sistem CAT yang sudah diterapkan dari 2 tahun yang lalu. Kepala MTS Negeri 2 Kota Jambi Ahmad Syukri mengatakan PPDB gelombang kedua ini diikuti 398 siswa-siswi. Selain sebagai bentuk transparansi, PPDB dengan sistem menggunakan CAT juga bertujuan untuk mendapatkan siswa yang lebih berkualitas. Selain PPDB dalam bentuk CAT, sebelumnya MTS Negeri 2 Kota Jambi juga telah melakukan penerimaan siswa secara offline dari jalur prestasi, lingkungan, dan tahfiz. Alhamdulillah tahun ini kita menerima pendaftaran sebanyak 600 orang lebih, dan pada hari ini adalah seleksi yang terakhir di CAT yang nantinya kita terima sebanyak 246 orang siswa. Dan ini nanti setelah diseleksi sekarang sedang berlangsung, maka peringkat terbaik dari 1 sampai 246 itulah yang berhak untuk mendapat siswa terbaru pada seleksi CAT ini. Selain dapat dipantau langsung di layar yang telah disediakan panitia penyelenggara, hasil CAT ini juga dapat dilihat di link MTS Negeri 2 Kota Jambi yang dapat diakses melalui ponsel orang tua peserta. Pihak sekolah langsung akan melakukan perankingan setelah calon siswa selesai mengikuti PPDB. Pada tahun ajaran baru ini, MTS Negeri 2 Kota Jambi menerima 352 siswa baru dari 11 rombel. Yogi Ramadhani, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, anak berkebutuhan khusus tak dapat dianggap sebagai generasi yang hilang atau tidak berguna. Memaksimalkan potensi anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu cara agar mereka dapat meraih segudang prestasi. Anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang jika dimaksimalkan akan lebih melejit ketimbang anak lain pada umumnya. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak boleh dianggap sebagai generasi yang hilang atau anak yang tidak berguna dan menjadi beban. Karena pada kenyataannya,
Tidak sedikit anak-anak berkebutuhan khusus mampu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Prestasi yang diraih anak berkebutuhan khusus juga bervariasi. Salah satunya di Sekolah Luar Biasa Harapan Mulia Jambi. Segudang prestasi telah diraih oleh siswa-siswi di sekolah ini, seperti lomba bidang IT dan kewirausahaan tingkat nasional, Popcada lomba renang, OSN tingkat provinsi, lomba menyanyi, menari, menggambar, dan berbagai perlombaan lainnya. Untuk terus mengasah kemampuan dan menggali potensi, 169 siswa SLB Harapan Mulia Jambi menggelar lomba Autism and Special Needs Children Expo 2023 selama 2 hari. Lomba itu mengusung tema menggali potensi meraih prestasi agar dapat berkarya secara mandiri atau Inclusive World for All. Melalui kegiatan Autism and Special Needs Children Expo ini, sekolah kami SLB Harapan Mulia mencoba kembali memperlihatkan menunjukkan dan memberikan wadah atau kesempatan kepada seluruh anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Jambi dan Provinsi Jambi bahkan untuk memberikan peluang dan kesempatan mereka melihatkan atau menunjukkan sisi lain keterampilan, kemampuan, bakat-bakat yang mungkin selama ini tidak banyak orang ketahui. Kemudian Autism and Special Needs Children Expo ini merupakan event yang ditunggu-tunggu pelaksanaannya, karena harus kita akui di Jambi pelaksanaan momen atau event seperti ini masih sangat kurang. Lomba itu diantaranya mengelompokkan bendera warna merah dan kuning, mengurutkan angka, mewarnai, dan mengupas kulit telur rebus. Staf ahli bidang pemerintahan dan politik Sekda Kota Jambi Mulyadi Yatub mengapresiasi pihak SLB Harapan Mulia yang telah bekerja keras untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus agar meraih prestasi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat kekurangan sekitar 7.000 aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai jeda. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, pemerintah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat saat ini masih kekurangan sekitar 7.000 aparatur sipil negara. Dan dari 16.000 kebutuhan ASN, saat ini hanya sekitar 9.000 ASN yang ada karena banyak yang memasuki masa pensiun. Kekurangan 7.000 ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang akibat bertambahnya jumlah PNS yang punah tugas atau pensiun setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang, sekitar 600 pegawai per tahun di lingkungan pemerintah Kota Padang memasuki usia purna tugas. Untuk membantu kekurangan tenaga kepegawaian ini, pemerintah Kota Padang dibantu oleh tenaga honor dan kontrak yang saat ini berjumlah ribuan di lingkungan pemerintah Kota Padang. Namun, untuk menambah tenaga honor dan kontrak saat ini tidak diperbolehkan lagi. Karena mulai November 2023, pemerintah berencana akan menghapus tenaga honor dan kontrak dan akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebutuhan kita dengan Anjab ABK itu adalah 16.000 pegawai ataupun ASN. Sementara kondisi yang ada saat ini hanya 9.000-an. Jadi masih banyak kekurangan lebih kurang 7.000 ASN, apakah itu PNS maupun P3K. Setiap tahun PNS itu hampir 600 orang yang akan memasuki purna. Jadi semakin tahun semakin berkurang pegawai negeri sipil. Jadi harapan kita memang segera ada keputusan dari Kemenpan untuk penetapan P3K ini. Sementara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut terkait boleh tidaknya untuk menambah tenaga honorer atau tenaga kontrak, mengingat Pemkot Padang masih kekurangan pegawai. Nur Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk menurunkan angka balita kurang gizi atau stunting, khususnya di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dibutuhkan peran serta masyarakat. Salah satunya dengan memberikan makanan yang bergizi dan seimbang bagi balita. Angka stunting kini sudah mulai menurun signifikan akibat kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran serta
masyarakat. Salah satu upaya menurunkan stunting adalah dengan memberikan makanan bergizi, seperti yang dilakukan Puskesmas Makrayu Ilir Barat 2 Palembang, yang membuka dapur gercep stunting berdasarkan inisiatif Kepala Puskesmas Makrayu. Rina Haryanti, Kepala Puskesmas Makrayu, menuturkan, ide pendirian dapur stunting untuk membantu menurunkan angka balita kurang gizi di sekitar Ilir Barat 2 Palembang. Dibantu oleh relawan dan karyawan puskesmas, kini dapur stunting satu-satunya di kota Palembang, bahkan di Provinsi Sumatera Selatan ini telah berjalan selama 3 bulan. Programnya pemerintah Sumatera Selatan, programnya Wali Kota Palembang. Jadi saya sebagai Kepala Puskesmas berinisiatif untuk mendirikan dapur stunting ini sesuai amanat Pak Presiden tahun 2024 menginginkan penurunan sebanyak 14% dan Kota Palembang Pak Wali Kota menginginkan zero stunting di tahun 2023. Saya sangat bersyukur dengan semua staf ASN di Puskesmas Makrayu, semua mereka mensupport, mereka membantu, dan mereka sangat inisiatif. Sementara untuk makanan yang diberikan bagi balita stunting dipantau langsung oleh ahli gizi Puskesmas Makrayu Palembang dengan porsi dan jumlah yang sesuai bagi pemenuhan gizi balita. Kita ada rotasi menu 2 minggu, kita rotasi dalam 1 bulan, jadi 2 minggu berputar, 2 minggu lagi ada menu baru lagi. Kita 1 hari memberikan menu makanan anak stunting di wilayah Ilir Barat 2 ini 2 kali sehari. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Ahmad Solihin beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.